Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Rabu Kliwon ya. 10 cara ya, 10 strategi ya yang bisa Anda lakukan ya, manakala teman-teman Rabu Kliwon ini berada di dalam kondisi terpuruk di dalam hidup Anda. Ibaratnya Anda ini sudah jatuh ketimpa tangga. Ya, ada 10 strategi ya. Ini nanti kembangkan sendiri ya. Ini saya ambil poin-poinnya saja. Yang pertama adalah terima kenyataan. Ya. Sadari dan akui bahwa Anda sedang berada dalam fase sulit ya. Jadi ketika kita menyadari bahwasanya masalah yang kita hadapi itu adalah bagian daripada vibrasi atau dampak dari perbuatan kita di masa lalu. Ini akan membuat Anda ya. Ini akan membuat Anda itu lebih cepat untuk bangkit gitu ya. Lebih cepat untuk bangkit. Ya, lebih mudah untuk menerima kenyataan gitu ya. Itu yang terjadi seperti itu. Artinya lebih mudah, lebih enteng gitu ya. Nah, ini kunci pertama ya. Jadi kalau Anda sudah memiliki kesadaran diri, oh iya, masalahku kayak gini. Nah, masalahku ini terjadi akibat dari perbuatanku. Masalahku ini terjadi akibat dari tindakanku. Maka akan muncul yang namanya tanggung jawab. Satu itu. Kedua, berbagi cerita dengan orang lain gitu ya, orang terdekat ya, teman, keluarga ya, atau siapapun ya yang itu Anda bisa dapat percaya gitu ya. Tapi kalau Anda misalkan tidak ada teman ya sudah ya, Anda bisa curhat sama Tuhan ya. Tapi jangan menghakimi gitu loh, jangan protes ya. Yang ketiga, tetapkan tujuan kecil ya. Buatlah tujuan-tujuan sederhana yang bisa dicapai setiap hari ya. Nah, ini akan memberi rasa percaya diri ya. Ya, jadi kalau misalkan Anda ini ya, kalau misalkan Anda ini kena sebuah masalah gitu ya, terus berada di kondisi titik terendah hidup Anda bisa melakukan ini gitu. Ya, apa yang bisa Anda rubah di dalam hidup Anda dari sisi positif gitu. Ya, kadang ketika kita berada di fase titik terendah hidup kita tidak tahu apa mulai dari mana gitu. Ya, mulai dari mana kita harus berubah. Ya. Nah, ini bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana, yang kecil, yang bisa Anda capai dahulu. Ibaratnya kita bangun pondasinya gitu. Nah, yang keempat, fokus pada hal-hal yang positif ya. Cobalah untuk fokus pada hal-hal yang kecil yang baik dalam hidup Anda. Meskipun tampaknya sulit pada awalnya. Nah, contoh ibadah. Ya, misalnya kalau Anda muslim ya sholat 5 waktu. Ya. Itu hal-hal yang positif ya. Sederhana loh, kecil loh. Tapi sulit untuk dilakukan. Ya. Kalau Anda tidak punya niat, tidak punya semangat, ya sulit ya. Yang kelima, berikan waktu untuk diri sendiri ya. Jadi beri waktu untuk memulihkan ya diri. Jangan terburu-buru. Pemulihan memerlukan waktu. Artinya jangan terburu-buru terobsesi dengan hasilnya ya. Tapi Anda nikmati setiap proses yang Anda jalani. Itu adalah bagian dari pembelajaran. 6. Lakukan aktivitas fisik ya. Jadi Anda juga harus olahraga ya. Anda harus juga olahraga. Ya, ini juga penting ya. Anda menjaga fisik Anda, olahraga ini penting ya. 7. Jaga pola hidup sehat ya. Tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan menjaga dehidrasi ya. Ini sangat penting untuk mental ya, mental dan fisik Anda gitu ya. Tapi ketika kita kena masalah itu kadang kita ya tidak berpikir sampai sedetail ini ya.
tidur tidak nyenyak, ya. Makan juga kadang yo ngawur gitu ya. Nah, tapi berusaha lah ya. Jadi berusahalah target-target kecil semacam ini bisa Anda capai. Ini juga akan membantu ya. Teman-teman Rabu Kliwon untuk bisa bangkit gitu ya. 8. Jangan takut meminta bantuan ya. Nah, jadi ketika kita ini katakanlah punya teman, punya kenalan atau saudara dan sebagainya, ini tidak usah takut Anda untuk minta bantuan ya. Ya, kalaupun ditolak ya sudah gitu. Ya. Artinya kita ini sudah berusaha, ya minimal kita punya strategi gitu loh ya. Kita minta bantuan, oh saya tidak bisa, tidak dibantu. Lah ini akan membangkitkan, ya membangkitkan motivasi Anda. Saya harus punya cara lagi. Gitu. Nah, ini juga bagus ya. 9. Latih rasa syukur. Ya tuliskan hal-hal yang sifatnya positif ya setiap hari, meskipun itu kecil. Ini membantu pola pikir ya. Dan menjadi positif. Misalkan teman-teman Rabu Kliwon ini pagi tadi Anda ini hidup ya, dikasih hidup sama Tuhan, akhirnya bisa makan ya, bisa bekerja, bisa beraktivitas ya, bisa ibadah. Lah itu yang perlu Anda patut syukuri gitu loh ya. Artinya tidak selalu ya rasa syukur itu dihadapkan pada sebuah materi saja ya, tidak ya. Kesehatan yang sehat itu juga perlu kita syukuri. Mata yang jernih ya, telinga yang jernih ketika mendengar, bibir yang bisa bicara seperti ini juga perlu kita syukuri. Nah, kita latih untuk bisa melihat ke dalam diri kita, apapun ya yang diberikan Tuhan. Nah, itu selalu ada manfaatnya dan perlu kita syukuri. 10. Pemulihan ya, bangkit dari keterpurukan itu tidak selalu instan ya. Jadi butuh waktu. Maka yang harus Anda lakukan adalah sabar. Sabar di sini bukan berarti duduk diam manis ya, bukan teman-teman ya. Tapi Anda harus bergerak ya. Anda harus memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam diri Anda ya. Itu yang harus Anda lakukan. Itu yang Anda harus aplikasikan. Nah, itulah teman-teman ya. 10 yang bisa memberikan motivasi ya. Sehingga Anda ini bisa bangkit, bisa cepat ya, kepada kebangkitan Anda gitu ya. Jadi pada dasarnya ketika seseorang itu terpuruk, pertama yang harus dilakukan adalah bangkitkan kecerdasan intelektual Anda. Kedua, bangkitkan kecerdasan spiritual Anda. Ketiga, bangkitkan kecerdasan emosional Anda. Ya, 3 ini bisa sinergi, maka saya yakin Anda akan cepat keluar dari keterpurukan Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.